Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Jadi materi kuliah hari ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Jadi membahas tentang mukjizat Al-Quran. Langsung saja, setiap nabi dan rasul mempunyai kejadian luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh nalar atau akal manusia. Jadi kita tahu Allah dalam mengajar umatnya itu melalui perantara nabi dan rasul. Dan seringkali nabi dan rasul dalam dakwahnya, dalam memperkenalkan Allah, itu juga diuji oleh masyarakatnya gitu, bahkan dilawan. Maka setiap nabi dan rasul itu diberi kekuatan, diberi kekhususan oleh Allah yang dinamakan mukjizat, yaitu suatu kemampuan yang melemahkan pikiran orang-orang yang ingin melawan mereka, melemahkan orang-orang yang ingin mendebat atau ingin mengalahkan para nabi dan rasul. Semua itu bisa ditaklukkan dengan mukjizat. Jadi kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh akal tadi dikenal dengan nama mukjizat. Di antara para nabi dan rasul yang pernah diberikan mukjizat oleh Allah yang terkenal, ya misalkan ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal ketika peristiwa ketika dia akan dibakar. Dan ketika Nabi Ibrahim itu ketika dakwah ditolak oleh umatnya, Nabi Ibrahim melawan seorang raja yang bernama Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini tidak mau percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim membawa bahwa Tuhan itu ya Allah, tapi Raja Namrud nggak mau. Ya pokoknya Tuhan ya berhala itu. Karena dianggap dianggap merusak tatanan, maka Nabi Ibrahim ya dihukum akhirnya. Kemudian disuruh membuat api yang sangat besar. Jadi orang-orang sudah mengumpulkan kayu yang sangat banyak, kemudian dibakar. Dan saat itu, ketika Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam kobaran kayu yang dibakar tadi, itu sebenarnya orang-orang itu kebingungan gimana caranya melempar Nabi Ibrahim ini biar ketika dilempar itu bisa sampai ke tengah-tengah. Karena saking besarnya api tadi, jika sekiranya Nabi Ibrahim ini dilempar, maka tidak akan bisa ke tengah gitu. Karena jika terlalu dekat dengan apinya, maka yang melempar juga kepanasan. Akhirnya, singkat cerita, tiba-tiba setan itu menyamar jadi seseorang dan dia tiba-tiba membawa sebuah rencana agar bisa melempar Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api tadi, yaitu dengan seperti membuat ketapel gitu, stip atau ketapel biasanya anak-anak kecil mainkan itu. Jadi kayak gitu. Jadi setan itu dari dulu itu ya membantu melawan Nabi. Nah, terus setelah itu ya udah dibuatlah ketapel yang besar dan Nabi Ibrahim akhirnya ya sudah dipasang di ketapel itu akan dilemparkan. Nah, ketika akan dilemparkan tadi, malaikat Jibril itu sudah datang gitu. Wahai Ibrahim, cepatlah berdoa kepada Allah agar selamat dari api itu. Ibrahim, apa doaku akan saya sampaikan kepada Allah. Jadi intinya Nabi Ibrahim itu menyuruh agar Ibrahim berdoa kepada Allah gitu biar selamat dari api itu. Akan saya sampaikan gitu. Jadi Ibrahim itu akan Jibril itu menyuruh Ibrahim berdoa, nanti doa itu sama Jibril akan langsung disampaikan kepada Allah. Dan ternyata jawabnya Nabi Ibrahim itu, oh Jibril tidak usah gitu, tidak usah perantara kamu, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi apa yang ada di hati saya, apa yang saya katakan di hati saya, Allah itu sudah dengar. Oh, kamu tenang saja Jibril, tidak usah. Jadi kayak gitu saking kuatnya iman Nabi Ibrahim. Ya
udah akhirnya setelah itu dilempar ke tengah-tengah api situ dan Eee, Allah ya sudah paham ini utusan saya sedang apa, sedang dizolimi umatnya maka demi kebutuhan dakwah ya maka dibuatlah apa api-api di situ menjadi api-api yang tidak membakar. Jadi apinya tidak membakar, tidak panas, sehingga Nabi Ibrahim ya selama dilempar ke situ ya baik-baik saja. Jadi itu mana cerita tentang Nabi Ibrahim tentang mukjizatnya yang terkenal ketika dibakar tidak apa-apa. Karena api yang membakar Nabi Ibrahim sama Allah disetting menjadi api yang tidak panas, tidak membakar. Terus selanjutnya misalkan lagi kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan tongkatnya. Yang pertama ketika Nabi Musa disuruh sama Allah untuk mengajak Firaun ke jalan yang benar, kemudian sama Firaun ya ditantang gitu. Coba kamu melawan para para tukang sihir saya melawan Tuhan kamu gitu. Nah, maka kemudian para penyihirnya bisa merubah bisa membuat ular gitu, bisa membuat ular yang banyak dan oleh Nabi Musa cukup tongkatnya itu dilemparkan, dia menjadi ular yang lebih besar dari semua ular itu dan mengalahkan ular-ular kecil tadi. Jadi ya itu sesuatu yang di luar akal seperti itu. Kemudian lagi misalkan ketika tongkat Nabi Musa dipukul di lautan, di Laut Merah, dan kemudian laut itu membelah dan Nabi Musa dan para umatnya lewat di tengahnya gitu karena pada saat itu dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Nah, jadi ya terkenal mukjizatnya tongkatnya itu. Jadi tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut. Jadi kan dipikir secara logika ya tidak masuk akal. Tapi jika Allah sudah yang berkehendak, ya maka ya apapun bisa. Nah, kemudian misalkan lagi Nabi Musa, Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu terkenal dengan kehebatannya bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada yang bisa menyembuhkan tapi Nabi Isa bisa. Jadi ya sering gitu. Nabi Isa waktu di eranya ya jalan-jalan. Kemudian ada orang yang sudah sakit lama yang tidak ada dokter yang bisa mengobati dan dia sudah hilang harapan gitu untuk sembuh. Nah, kemudian ternyata Nabi Isa bisa disembuhkan. Nah, gara-gara disembuhkan kemudian dia menjadi pengikut Nabi Isa. Jadi ya seperti itu. Maka banyak sekali penggemar Nabi Isa. Bahkan ya pernah juga sampai ada orang mati kemudian dihidupkan lagi sama Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sering menggunakan mujizat-mujizatnya agar umatnya percaya bahwa Tuhannya itu sebagai penolong. Seperti itu. Maka ya banyak sekali umatnya Nabi Isa banyak sekali dan saking takjubnya dengan mujizat Nabi Isa ya akhirnya jadi endingnya juga tidak terlalu bagus gitu karena saking hebatnya Nabi Isa sampai-sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Jadi dianggap sebagai anaknya Tuhan. Ya, jadi mereka juga iman kepada Allah tapi juga iman bahwa Nabi Isa itu juga Tuhan. Dianggap sebagai anak Tuhan. Itu tadi karena terlalu banyak mukjizat yang terlalu hebat gitu. Seperti dia tadi menghidupkan orang mati. Jadi itu kan terlalu hebat. Kita bisa lihat orang menghidupkan orang mati itu pasti ya belum sangat tidak masuk akal itu. Bayangkan kita punya keluarga yang sudah mati kemudian dia dihidupkan lagi. Ya pasti kebanyakan orang pada umumnya ya pasti akan iman dan mengikuti gitu. Bahkan bisa-bisa menganggap dia orang yang spesial, bahkan bisa menganggap orang ini sebagai Tuhan. Terus selanjutnya yang terakhir setelah Nabi Isa ada Nabi Muhammad SAW yang diberikan mukjizat yang sangat terkenal adalah mukjizat Al-Quran. Jadi jika kita berpikir mukjizatnya Nabi Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu ada perbedaan. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya ya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu semua adalah mukjizat yang megah, yang sangat luar biasa, yang sangat di luar sangat di luar kebiasaan. Ya kayak tadi ada tongkat bisa belah laut. Ada api tapi tidak membakar. Ada orang mati tapi dihidupkan. Jadi itu sangat di luar kebiasaan. Nah, jadi ya itu terlalu besar gitu. Tapi mukjizat yang
didapatkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran itu tidak seperti itu. Karena mukjizat-mukjizat yang terlalu besar yang sangat di luar kebiasaan itu ada kelemahannya. Jika seseorang itu mempunyai panutan dan panutan itu sering menunjukkan kejadian-kejadian besar, maka itu akan dianggap sebagai hal hal yang harus dimiliki gitu. Maka ketika misalkan nanti penerusnya tidak bisa memiliki itu, maka dia akan dianggap lemah, tidak akan dianggap sebagai tidak hebat, akan dianggap sebagai tidak pantas untuk diikuti. Jadi Nabi Muhammad itu tidak. Nabi Muhammad itu ya kehidupan sehari-harinya ya kayak kita gitu, kayak orang pada normalnya. Hanya beliau memang spesial dalam ucapannya itu selalu benar, tidak ada kebohongan, selalu baik, selalu akhlaknya itu terjaga. Jadi ya seperti itu. Maka ya tidak ada mukjizat yang spesial sampai sampai besar sekali sampai di luar kebiasaan ya nggak ada. Nah, maka ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dan diteruskan oleh para sahabat juga umat juga tidak terlalu banyak tuntutan gitu. Karena Nabi Muhammad juga biasa saja. Coba bayangkan misalkan punya mukjizat menghidupkan orang mati. Nanti bisa-bisa yang meneruskan agamanya ternyata tidak bisa menghidupkan orang mati, nanti bisa-bisa agamanya ditinggal. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Quran, maka setiap penerusnya selagi dia berpegang dengan Al-Quran, maka ya dia akan diikuti terus. Makanya kiai-kiai sekarang, ulama-ulama sekarang itu juga tetap diikuti. Jadi umatnya itu nggak hilang-hilang karena ya tidak ada pembiasaan mukjizat yang besar. Karena mukjizatnya cukup dengan Al-Quran, cukup dengan kitab yang benar, cukup dengan kitab yang sebagai penolong, kitab yang memperkenalkan kebesaran Allah sudah cukup sebagai mukjizat. Maka kiai-kiai di desa, ustadz-ustadz di kecil di musola itu walaupun tidak punya mukjizat yang besar-besar tetap bisa mendidik umat, bisa mengajak anak-anak, bisa mengajak orang-orang untuk menyembah Allah gitu. Karena tuntutan umat jadi tidak banyak seperti itu. Terus saya lanjutkan, jika kita meneliti sejarah Nabi dan Rasul yang menerima mukjizat dari Allah, itu adalah mukjizat yang diberikan mereka sesuai situasi yang dialami oleh kaum mereka. Mukjizat diberikan untuk meruntuhkan kesombongan yang menolak utusan Allah. Nah, jadi ketika Nabi itu dalam membawa pesan-pesan agar menyembah Allah itu semua sering berhadapan dengan orang-orang yang menolak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak ingin gitu, tidak ingin ada nabi gitu ya, pokoknya diusir kayak gitu. Ya, jadi tidak percaya dianggap sebagai pembohong seperti itu. Maka cara Allah menolong para nabi dan rasulnya tadi adalah dengan memberikan mukjizat. Jadi ketika musuh-musuhnya melihat nabi ini memiliki mukjizat, maka ya mereka kesombongan itu akan hilang. Maka ya sifat-sifat mereka yang menolak itu semuanya runtuh gitu ketika melihat mukjizat. Saya ganti dulu slide-nya. Selanjutnya, ya karena tadi, maka mukjizat berfungsi untuk memberikan pelajaran dan bukti kepada para penentang Nabi dan Rasul gitu. Jadi orang-orang yang menentang Nabi, orang-orang yang tidak mau dengan apa yang dibawa oleh Rasul itu semua diruntuhkan dengan mukjizat. Dan meskipun demikian ya mukjizat yang telah dinampakkan oleh Allah kepada manusia tetap masih banyak manusia yang belum beriman dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi ketika mukjizat itu ditampakkan, sebenarnya semua orang itu juga sudah runtuh gitu. Tingkat kesombongannya sudah runtuh, tapi tetap ada beberapa orang yang masih gengsi gitu. Gengsi karena ya tidak ingin meninggalkan apa yang dia lakukan sejak dulu gitu. Nah, maka ya beberapa tetap walaupun sudah ada mukjizat tetap tidak terima. Ya tetap tidak mau iman kepada Allah, tetap tidak mau. Nah, tapi beberapa orang yang hatinya baik, yang masih mau berpikir, nah, maka orang-orang seperti itu akan mendapat hidayah dan akhirnya iman kepada Allah. Nah, kembali ke Al-Quran, ya Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu diturunkan di era di mana masyarakatnya sangat menyukai dan menjunjung tinggi syair-syair sastra yang terletak di wilayah Mekah dan sekitarnya. Jadi Nabi Muhammad itu hidup di era di mana orang-orang menyukai syair-syair atau sastra-sastra yang indah. Nah, ketika pada saat itu ada syair yang indah, syair yang bagus, syair sastra-sastra yang bagus, maka
syair itu akan dipuji gitu, akan dipuji dan dianggap prestasi. Dan kemudian yang terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi ada kebiasaan seperti itu. Jadi para penyair-penyair itu berlomba-lomba membuat sastra-sastra, karya sastra-sastra, dan yang terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu turun dengan gaya bahasa dan sastranya yang khas, ya orang-orang merasa terheran-heran. Bagaimana mungkin ini diciptakan manusia karena bahasanya kok seperti bukan manusia gitu yang membuat gitu. Nah, jadi ya sebagian mereka menganggap wah ini Al-Quran itu sihir seperti itu karena ya dianggap manusia itu terlalu sulit membuat seperti itu. Nah, jadi tapi justru ya tidak semuanya berpikir seperti itu. Jadi beberapa orang itu melihat oh bagus sekali bahasa ini. Ini benar kata Muhammad bahwa ini bukan buatan manusia, ini dari Allah. Maka kemudian ya banyak juga yang iman, banyak juga yang kemudian juga mempelajarinya. Jadi misalkan Umar bin Khattab gitu. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi sebelum Umar itu masuk Islam, Umar itu termasuk orang yang jago tanding gitu. Jadi kerjaannya tiap hari itu mencari uang dengan bertarung. Jadi kalau misalkan di era sekarang ya kayak tokoh tinju gitu ya, tokoh tinju atau tokoh pencak silat. Jadi Umar itu memang seorang petarung yang kuat, yang memang ya kalau mencari uang ya harus menang dari pertarungan. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, kemudian dia juga ya waktu itu juga belum iman, masih belum iman, kemudian mendengar ada orang namanya Muhammad, dia membawa keyakinan baru, dia membawa eh, agama baru seperti itu. Kemudian ya Umar itu merasa bahwa wah ini anak ini siapa tiba-tiba kok dia mau mengubah keyakinan kita gitu. Orang anak ini siapa kok tiba-tiba mau agar kita membuang keyakinan nenek moyang kita. Akhirnya mau didatangi Muhammad itu sama Umar. Jadi Umar sudah jalan mau mendatangi Muhammad, dicari-cari tanya ke orang-orang, "Kamu tahu Muhammad? Kamu tahu Muhammad di mana?" Lah kemudian ada sekelompok orang menjawab, "Ngapain kamu cari Muhammad?" Kata Umar, "Saya mau cari Muhammad, akan tak bunuh Muhammad itu karena dia ingin membuang ajaran nenek moyang kita." Kamu tidak usah cari Muhammad. Saudaramu saja itu sudah ikut Muhammad. Saudaramu saja itu sudah ikut ajarannya Muhammad. Akhirnya Umar ya kaget gitu. Dia langsung pulang ke rumah gitu mencari adiknya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam rumah, ternyata di situ ya ada adiknya dan beberapa temannya membaca Al-Quran. Waktu itu yang dibaca surat Toha, Toha, Tosin. Jadi dia membaca itu. Setelah itu kaget. Umar ketika mendengar apa yang dibaca sama adiknya tadi kaget. Kok gini bahasanya gitu. Jadi Al-Quran itu bahasanya itu adalah bisa menyampaikan makna walaupun itu dengan irama. Jadi itu kan agak sulit. Jadi manusia biasa itu bisanya membuat sebuah makna tapi tidak dalam bentuk saja, tapi dalam bentuk prosa. Kalau prosa itu tidak terkait, tidak ada peraturan dalam irama. Tapi kalau eh, saja itu mesti ada iramanya. Kayak misalkan ya sering kita baca misalkan Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, akhirannya itu sama-sama. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi akhirannya itu sama-sama. Ya sama juga kayak Al-Falaq. Jadi misalkan sampean baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi akhirannya itu sama-sama gitu. Jadi ya bagus. Jadi bahasanya itu indah, ada notnya, dan itu kaya akan makna. Maknanya dalam-dalam. Umar asalnya marah, tapi ketika mendengar Quran tadi, ayat-ayat tadi yang dibaca sama adiknya langsung langsung hilang marahnya dan penasaran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa membawa Bisa membawa hidayah gitu. Jadi ya asal asal tahu maknanya tapi ya. Jadi ya percuma mendengarkan ayat Quran tapi nggak tahu maknanya. Ya ya udah gitu jadi kayak cuma lantunan-lantunan saja. Nah, tapi asal tahu maknanya maka dia bisa merasakan betapa bagusnya Al-Quran. Eh, terus
Mana sampai mana tadi ya? Ya, jadi apa namanya, keindahan bahasa Al-Quran itu bisa menjadi penarik tersendiri bagi orang-orang di era itu sehingga dia mempelajarinya. Dan setelah dipelajari kemudian berujung iman kepada Allah. Saya ganti dulu slide-nya. Jadi keindahan bahasa Al-Quran adalah mampu menjelaskan makna dengan kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh orang-orang kafir Arab gitu. Dan semua itu mampu disampaikan dengan bahasa atau kalimat yang enak didengar. Jadi Quran itu apa ya? Memang ditujukan sebagian itu memang ditujukan kepada memang orang-orang yang belum iman. Jadi sasaran Quran itu adalah orang-orang yang belum iman. Kemudian maka Al-Quran itu harus dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang belum iman. Nah, maka ketika ada orang belum iman mendengarkan Quran itu, seandainya kan dia mau berpikir ya, maka dia paham akan kebenaran Al-Quran. Tapi kalau dia nggak mau berpikir dan tetap menutup pikiran, menutup hati, ya udah, maka dia tidak akan mendapatkan apa namanya, eh kayak tidak akan tidak akan apa ya itu udah tidak akan mau mengakui Quran karena mereka memang tidak mau berpikir. Jadi misalkan seperti di apa namanya di surat Al-Qalam itu kan ada asbabun nuzulnya. Jadi kita mungkin sering mendengar nama besar Khalid bin Walid bin Mughirah. Jadi Khalid itu punya bapak namanya Walid dan Walid punya bapak namanya Mughirah. Pada saat itu turun ayat yang apa namanya, Muhammad kamu jangan mengikuti orang yang suka sumpah-sumpah palsu, orang yang suka adu-adu, orang yang pokoknya sifat kejelekan. Di situ disebutkan ada 9 sifat kejelekan. Nah, kemudian itu ternyata yang menyinggung Walid. Jadi Walid itu mendengar ayat itu, mendengar Muhammad membacakan ayat itu merasa bahwa dari 9 sifat itu yang 8 itu juga sifatnya dia semua gitu. Ya, jadi ya mengakui, tapi ketika dibaca sifat yang kesembilan yaitu apa namanya orang yang mengaku-ngaku terhadap nasab gitu. Walid ini kesel gitu, kesel marah karena dia itu lahir di keluarga yang terhormat yaitu suku Mughirah. Suku Mughirah itu termasuk bagian dari suku Quraisy yang terhormat. Akhirnya dia pergi ke ibunya. Jadi Khalid bin Walid pergi ke ibunya. Bu, saya mau tanya. Saya tadi mendengar Muhammad itu cerita itu nyindir saya. Jadi Muhammad itu bilang 9 sifat, tapi saya akui yang 8 sifat itu memang saya. Jadi saya ini memang suka adu-adu, memang suka sumpah ya itu kebiasaan saya akui. Tapi yang 9 itu bukan sifat saya, Bu. Yang 9 itu katanya saya ngaku-ngaku nasab. Tapi saya ini nasab saya terhormat, Bu. Jadi yang benar itu gimana, Bu? Kenapa kok Muhammad itu bisa bilang saya ini ngaku-ngaku nasab gitu? Jadi orang kafir saja itu sampai meneliti Al-Quran. Jadi seandainya mereka tidak percaya Al-Quran ya, ya udah biarin Nabi Muhammad ngomong apa ya udah biarin. Ternyata tidak diteliti. Ternyata dari apa? Dari 9 sifat yang disampaikan Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam tadi ada 8 sifat yang benar. Tapi kemudian ada satu yang kok gini gitu. Saya nggak gini gitu, tapi kenapa Muhammad kok bilangnya gitu? Nah, kemudian diteliti sampai dia tanya ke ibunya, ayo Bu jawab. Kalau ibu gak jawab akan saya bunuh. Jadi sampai Khalid bin Walid ini ngancam ibunya. Kalau dia nggak jawab dibunuh. Ya udah karena diancam tadi ibunya yang jawab. Jadi gini nak, bapakmu itu orang yang terhormat, kaya, tapi lemah dalam berhubungan. Jadi minta maaf impoten seperti itu. Nah, jadi karena bapakmu malu, kemudian saya dicarikan lelaki, ya pokoknya lelaki gitu sehingga jadinya ya kamu ini gitu. Nah, jadi apa memang Khalid itu ternyata bukan anak dari Walid, tapi secara yang diakui oleh orang-orang lain dia ini anaknya Walid, tapi ternyata bukan. Dia yang tahu ibunya saja gitu. Nah, kemudian kan apa namanya Khalid bin Walid ini semakin kesel. Dasar dasar Muhammad apa semua aib saya dibuka, semuanya disampaikan benar. Nah, jadi apa namanya orang kalau mau mendengar, orang kalau mau menganalisis ya mau berusaha memahami Quran itu ya banyak benernya kayak gitu. Terus selanjutnya kemudian kaitan mukjizat Al-Quran dengan hal ilmiah ya. Menurut pendapat Quraisy banyak orang itu terjebak dalam kesalahan
ketika mereka menginginkan agar Al-Quran mengandung teori ilmiah. Jadi banyak orang menginginkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada teori ilmiah gitu. Nah, kemudian mereka mencocok-cocokkan dengan Al-Quran. Padahal setiap teori itu sering berubah-ubah. Jadi teori itu sifatnya baru ditemukan dan kemudian masih bisa berubah. Nah, jadi padahal Al-Quran itu sebuah mutlak, itu tidak ada yang berubah ketika sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka Al-Quran tidak ada teori-teori ilmiah seperti itu. Jadi Al-Quran itu hanya mendorong agar manusia itu berpikir dan menggunakan akalnya. Jadi Al-Quran itu mendorong agar manusia itu memperhatikan dan memikirkan alam. Jadi salah jika kita menginginkan ada teori-teori gitu dalam Al-Quran. Tidak, tapi Al-Quran menyuruh manusia itu berpikir, memperhatikan alam alam raya ini karena di setiap kejadian itu ada hikmah, akan ada sesuatu yang baik jika dipikirkan secara mendalam. Jadi seperti misalkan dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi ketika kita baca ayat 1 di situ ada Iqra, berarti bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Jadi Allah itu dikenalkan dengan sebagai Sang Maha Menciptakan, ya, bukan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Allah. Jadi Tuhan itu pertama kali tidak memperkenalkan namanya dengan Allah, tapi dengan yang Maha Menciptakan. Maka ini menjawab seluruh orang-orang yang penasaran siapakah Tuhan sebenarnya, maka dia adalah Sang Pencipta gitu, yang menciptakan alam raya ini. Karena sudah ada bumi, sudah ada manusia, sudah ada langit, dan semua itu adalah ya sudah tercipta. Dan hakikatnya tidak mungkin ada suatu hal itu tidak ada yang menciptakan. Seperti diumpamakan ketika ada jejak kaki, maka habis ada orang yang lewat. Jadi tidak mungkin sesuatu itu ada sendiri, pasti ada penyebabnya gitu. Misalkan ada rumah kebakaran, pasti ada penyebabnya. Misalkan ada kompor lupa dimatikan atau konser listrik. Jadi semua itu ada penyebabnya. Maka alam semua yang sudah ada ini pasti ada penyebabnya. Dan itu dikenal dalam Islam dengan sebutan Allah. Jadi itu ya materi tentang kemukjizatan Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.